Tes. Nih kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingat kalau hormati ibu-ibu, para ummahat wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan limpahan taufik dan karunia-Nya sehingga bisa melanjutkan kembali kajian kita fikih pendidikan anak, mengkaji tentang parenting yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Tema kajian kita di pagi hari ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu berkenaan tentang parenting tanpa arah. Ketika orang tua kehilangan visi, kehilangan tujuan. Kenapa kita angkat tema ini? Karena memang saat ini kita rasakan bagaimana banyak orang tua di zaman sekarang ini yang hilang arah, yang kehilangan visi dan tujuan di dalam mendidik anak. Padahal yang namanya visi, misi, tujuan itu adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat asas, pokok. Dan itulah yang nanti juga akan menentukan berhasil tidaknya sebuah pendidikan anak. Bisa kita bayangkan Ibu nih, jika seandainya ya kita itu naik mobil nih, ketika kita nyegat Grab seperti itu, terus kemudian mesin sudah menyala, bensin sudah penuh, yang penting nyegat taksi atau Grab. Tapi ada satu hal yang nggak ada. Contohnya ya ketika kita keluar rumah, ketika kita naik motor. Tapi kalau tidak ada alamat, tidak ada tujuan, tidak ada arah, peta, maka kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, mobil tetap jalan, roda ya tetap berputar, bensin ya bisa habis. Tapi apakah benar-benar sampai? Apakah sampai pada tujuan? Kondisi inilah yang sedang terjadi. Banyak ya, kondisi ini terjadi, fenomena bagaimana cara di dalam mendidik anak, yang mana banyak orang tua yang bergerak, banyak yang sibuk, banyak yang berkorban, tapi diam-diam ya, tapi tidak tahu bahwasannya orang tua ini tidak tahu kemana
anak saya itu kita arahkan? Kemana anak ini akan kita bimbing, kita arahkan? Terutama kita hidup di zaman yang sangat cepat ini. Sebagian syekh itu menjelaskan, Ibu, kita didik anak-anak dari kecil sampai balik, sampai dewasa. Itu terkadang didikan tersebut itu dirusak hanya karena video mungkin 15 detik. Tapi video tersebut terus ditonton setiap hari yang bergonta-ganti. Bagaimana pondasi parenting yang sudah ditanamkan sejak kecil di zaman sekarang ini, pondasi tersebut bisa diruntuhkan, bisa dirobohkan, bisa dikikis sedikit demi sedikit oleh video-video, tayangan-tayangan yang mungkin hanya beberapa detik saja. Karena anak-anak zaman sekarang berbeda dengan masa kecil kita. Kita lihat bagaimana informasi yang tanpa batas, teknologi yang tanpa kontrol, lingkungan yang berubah secara cepat, berubah secara drastis. Dan di tengah itu semua, kita sebagai orang tua seringkali hanya bereaksi. Ketika anak minta ini kita penuhi, ketika anak tertinggal kita kejar, ketika anak ikut tren kita dukung, tanpa pernah berhenti bertanya sejenak, akan kita bawa kemana? Ke arah mana? Tujuannya bagaimana? Kalau setiap anak minta mesti dipenuhi, ikut tren kita dukung. Ketika orang tua ingin anak sukses, tapi sukses versi siapa? Apakah versi dunia, versi masyarakat secara umum, atau versi dalam agama? Kita ingin anak bahagia, tapi bahagia yang seperti apa? Bahagia sesaat, senang sesaat, atau bahagia yang menyelamatkan? Kita ingin anak jadi anak yang baik, tapi baik menurut standar siapa? Inilah yang sering terjadi. Orang tua kehilangan arah, sehingga kehilangan visi. Dan ketika visi tujuan itu hilang, maka keputusan demi keputusan ibu nanti akan menjadi tidak terarah. Itu ketika arah dan tujuan kita dalam mendidik anak nggak jelas, itu menjadikan keputusan kita itu jadi tidak terarah. Hari ini melarang, besok sudah membolehkan. Hari ini tegas, Masya Allah tegas, besok nyerah Ustaz. Hari ini Masya Allah idealis, besok kompromi. Bukan karena tidak sayang, tapi karena nggak punya kompas, nggak punya petunjuk arah. Coba nih, kalau kita niki nembe bangun griya ngoten nggih, bangun rumah. Coba kalau seandainya membangun rumah kok tanpa gambar desainnya, tanpa gambarnya. Kita bisnis tapi nggak jelas targetnya. Kita merencanakan perjalanan jauh tapi tanpa tujuan. Padahal kita dalam mendidik anak niki sebenarnya kita sedang menjalani proyek terbesar dalam hidup kita. Itu proyek investasi akhirat berupa mendidik anak. Tapi terkadang tanpa visi yang jelas.
Jadi niki yang harus kita sadari, anak niku bukan sekedar amanah tapi proyek investasi akhirat. Anak tidak hanya ditanya sudah makan belum, tapi juga ditanya sudah sholat belum. Nih. Maka parenting niku harus punya arah yang sangat jelas demi keselamatan di akhirat. Maka ini yang insya Allah akan kita bahas, parenting tanpa arah ketika orang tua kehilangan visi. Kita Bu, insya Allah tidak sedang membahas teori yang rumit, tapi yang sedang kita bahas ini adalah hal yang sangat mendasar. Kenapa banyak orang tua merasa lelah tapi nggak sampai-sampai? Yujane kesel tapi ratekan-tekan goni. Atau mungkin kita merasakan anak-anak, ya Ustadz, kenapa kok akhir-akhir ini banyak yang semakin sulit diarahkan? Kenapa sering terjadi konflik dalam keluarga? Dan jawabannya ini apa? Jawabannya adalah tentu saja ada sebabnya. Mungkin ya sudah berusaha tapi ya usaha tapi arahnya nggak jelas. Nah ini maka insya Allah akan kita bahas mengidentifikasi, napa Bu? Mengenal ciri-ciri. Mengenal ciri-ciri parenting yang tanpa arah, yang nggak punya visi. Dan kira-kira apa dampak jangka panjang bagi anak jika kita nggak punya kompas. Dan yang paling penting, bagaimana Bu menyusun kembali visi parenting kita agar setiap langkah kita punya makna dan punya tujuan. Maka monggo kita renungkan, kita koreksi, karena bisa jadi selama ini kita sibuk memperbaiki anak, padahal yang perlu kita luruskan terlebih dahulu adalah arah kita sebagai orang tua. Sehingga kita berharap semoga Allah membimbing langkah kita, memberikan kita kejelasan visi. Sehingga harapannya apa? Harapannya adalah bisa bahagia selamat dunia akhirat. Yang pertama, pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah ada istilah ilusi sibuk. Jadi ada istilah ilusi sibuk. Itu ketika orang tua terlihat aktif tapi kehilangan arah. Ini yang dinamakan ilusi sibuk. Kapan? Ketika orang tua terlihat aktif tapi kehilangan arah, kehilangan ruh, kehilangan pendalaman. Ya kadang kita rasakan kadang ini kita ini bukan kok tidak peduli dengan anak, justru sebaliknya kita ya sangat peduli ning napa? Salah fokus. Coba bagaimana kita tidak peduli? Kita lihat keseharian pagi hari ibu-ibu bangunin anak, siapkan sarapan, terus memastikan seragam dengan apa? Dengan rapi. Terus nanti siang hari ngecek ada PR enggak, tugas anak, ada TPA enggak, atau ada les-les enggak privat. Juga mengurus kebutuhan tambahan anak,
malam harinya juga tanyakan PR, pastikan besok sudah siap ke sekolah. Secara kasat mata mungkin ya ibu-ibu masya Allah, berarti orang tua yang hebat, yang aktif, perhatian, terlibat terus ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah di antara semua kesibukan tadi, berapa menit kita duduk khusus untuk apa? Untuk membicarakan iman anak kita, untuk membicarakan ibadahnya, akhlaknya. Biasa gitu nih, karena sebagian orang tua udah makan belum, kadang lupa nggak nanya udah sholat belum. Inilah yang disebut dengan ilusi sibuk. Sibuk itu nyata, nggih capek niku nggih nyata, tapi arahnya kok nggak ada. Itu ibaratnya seperti orang yang lari kencang, tapi tidak tahu garis finishnya. Ada orang yang naik kendaraan tapi tidak tahu tujuannya. Bangun rumah nggak ada gambarnya. Hasilnya nopo, tenaga habis, waktu habis, tapi hasilnya nggak jelas. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 103 1 sampai 104, Qul hal unabbiukum, katakanlah, apakah kami beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya, akhsaru a'mala. Siapakah orang yang paling merugi amalannya? Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia. Jadi orang yang merugi, yang paling merugi amalannya sinten adalah orang yang sia-sia. Orang yang sia-sia amalannya ketika di kehidupan dunia. Sementara mereka menyangka telah berbuat baik telah berbuat sebaik-baiknya. Dan ini coba kita renungkan, ada tipe orang tua yang seperti di dalam ayat ini. Qul hal nunabbiukum, katakanlah Muhammad, apa perlu kami beritahukan kepadamu bil akhsarina a'mala, tentang orang yang paling rugi perbuatannya. Siapa bu yang paling merugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Jadi sia-sia, wis capek, lelah, kesel, ning sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedang mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ternyata enten tiang sing paling merugi, paling merugi perbuatannya di dunia ini, yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Merasa sudah jadi orang tua yang baik, padahal jauh dari kata baik. Kita lihat di dalam ayat ini bu, siapa yang dikatakan, yang disebut orang merugi?
Kita lihat yang disebut orang rugi di sini justru orang yang beramal, berusaha, bergerak, tapi salah arah. Niki berbahaya, Bu. Nggih. Karena orang yang malas kan masih sadar dirinya itu kurang. Ya malas tadi, ya merasa dirinya malas. Tapi orang yang sibuk tanpa arah merasa sudah benar. Nih, coba kita tarik ke dunia parenting sekarang ini, Bu. Betapa banyak orang tua hari ini anak dimasukkan ke sekolah terbaik, les ini, kursus ini, fasilitas komplit, lengkap, teknologi juga tercukupi, tapi ada satu yang hilang. Itu apa? Arah keimanan anak tidak pernah jadi prioritas. Arah iman anak tidak pernah menjadi sebuah visi. Sehingga ada beberapa contoh anak yang super sibuk dari pagi sampai sore, dari mulai sekolah formal, nanti ada les bahasa Inggris, les matematika, les napa maneh niku piano tirosipun. Jadwalnya padat, tapi ketika ditanya Al-Fatihah tesih terbata-bata, sholati tesih bolong-bolong. Orang tua merasa sudah berbuat banyak. Contoh malih anak yang berprestasi tapi kosong ruhiyahnya, nilainya bagus, ranking, bahkan juara lomba, tapi enggak kenal adab kepada orang tua, gampang membantah, enggak punya sopan santun, tata krama. Kenapa bisa terjadi? Karena sejak awal yang dibangun hanya prestasi-prestasi akademik, bukan arah hidup. Contoh malih ada orang tua bangga tapi salah ukur. Ketika ditanya anakmu piye? Wah pinter, ranking terus. Tapi tidak pernah bilang alhamdulillah anak saya menjaga sholatnya. Seakan-akan ukuran keberhasilan itu adalah apa? Ya sudah bergeser dari apa? Dari tertib sholat kemana? Ke pinter dan ranking terus. Nih. Dan orang tua niku kan enggak, nanti di akhirat enggak ditanya anakmu ranking piro, enggak ditanya. Gajimu anakmu piro. Tapi yang ditanya apa, Bu? Anakmu kamu arahkan kemana? Apalagi zaman niki nggih, Bu nggih. Ada sampai taraf ngeten nggih. Ada sebagian anak itu SD-ne mondok, SMP-ne nggih mondok, SMA nggih napa? Mondok. Bahkan kuliahnya juga napa? Berbasis asrama mondok. Ketika sudah anak SMA mau kuliah, banyak yang apa? Yang males, yang bosan dengan apa? Dengan ilmu agama, bosan dengan ilmu syar'i. Padahal napa, Bu? Masalah terbesar dalam ilusi sibuk ini niki napa? Masalah dalam ilusi sibuk ini adalah ketika kita merasa sudah mendidik, padahal baru sekedar mengurus. Mendidik kali mengurus nggih benten. Nek mengurus niku nggih ngasih makan, fasilitas, menyediakan kebutuhan. Tapi mendidik niku napa? Menanamkan iman, membentuk arah hidup, menuntun ke jalan Allah. Kita kuat, kita kadang mungkin kuat dalam mengurus,
tapi kita merasa lemah di dalam mendidik. Akhirnya anak tumbuh napa Bu? Anak tumbuh nggih pinter tapi nggak punya kompas hidup. Hebat tapi kosong dari iman, mandiri tapi jauh dari Allah. Dan ketika nanti anak salah jalan, baru kita akan berkata, kenapa anak saya jadi begini? Padahal jawaban sederhananya napa? Ya karena sejak awal tidak diarahkan. Nah di titik inilah kita berhenti sejenak Ibu, bukan menyalahkan diri tapi ingin menyadari. Mungkin masalahnya adalah kita kurang ikhtiar, kurang usaha. Bukan karena kurang usaha, tapi tadi arah yang nggak jelas. Dan kabar baiknya apa? Kabar baiknya itu kalau arah itu diperbaiki, maka semua usaha kita yang selama ini bisa kembali bernilai dan bisa sampai ke tujuan. Jadi kalau hari ini seandainya Allah bertanya kemana kamu arahkan anakmu, maka kira-kira sudahkah kita siap dengan jawabannya? Ini kaitanipun apa dengan ilusi sibuk. Sok sibuk tapi ternyata kehilangan arah. Kemudian yang kedua, apa visi parenting dalam Islam? Sebenarnya kita ini sedang mendidik anak itu untuk apa? Apakah supaya anak pintar, anak sukses, punya masa depan yang cerah? Ya semua itu nggak salah, ya tidak ada salahnya. Tapi ada yang lebih dalam. Apa faedahnya? Kalau anak pintar tapi jauh dari Allah, Bu, anak pinter tapi jauh dari Allah niku berhasil apa gagal? Pinter neng jauh dari Allah, berhasil ataukah gagal? Anak sukses tapi nggak sholat, itu membanggakan atau justru mengkhawatirkan? Disinilah kita perlu meluruskan satu hal yang besar. Visi parenting dalam Islam tidak berhenti di dunia, tapi menembus akhirat. Bukan sekedar anak saya nanti jadi apa, tapi apa? Tapi adalah anak saya akan kemana setelah mati. Allah sudah menetapkan visi ini dengan sangat tegas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Kita lihat di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan jadikan anak kalian sukses, jadikan anak kalian kaya, tidak. Tapi yang Allah tekankan adalah keselamatan, selamat dari neraka. Sehingga artinya dalam Islam parenting itu bukan sekedar proyek dunia, tapi proyek akhirat, keselamatan di akhirat. Coba kalau ada orang tua yang mungkin anaknya tidak bisa masuk sekolah favorit, aduh anakku ora iso ora ketompo ning sekolah favorit, masih bisa diperbaiki. Anakku
semester iki ora oleh ranking, ora oleh juarai, masih bisa dikejar. Tapi kalau anak nggak kenal Allah, nggak kenal sholat, nggak kenal halal haram, ini bukan sekedar kekurangan, tapi ini bahaya. Makanya orang-orang soleh ketika berdoa itu tidak berdoa minta anak yang kaya, tapi apa? Anak keturunan yang soleh dan solehah, yang menjadi penyejuk pandangan, penyejuk hati, penyejuk mata. Penyejuk mata niku napa? Anake sing ganteng, sing cantik, sing pinter, sukses. Tidak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa yang dimaksud dengan qurrata a'yun di sini? Bukan ganteng, bukan cantik, bukan pinter, bukan kaya, bukan sukses. Para ulama menjelaskan penyejuk mata adalah ketika kita melihat anak kita berada dalam ketaatan. Penyejuk mata niku napa? Qurrata ayun ini adalah ketika kita melihat anak kita berada dalam ketaatan. Ketika kita lihat anak niku Masya Allah sholat tanpa disuruh, hati kita tenang. Anak menjaga adab, hati kita adem. Anak ingat Allah, hati kita bahagia. Itulah qurrata a'yun. Jadi bukan sekedar kebanggaan, tapi ketenangan hati. Inilah perbedaan mendasar nih antara visi dunia dan visi akhirat. Kalau kita lihat visi dunia itu biasanya fokus pada hasil sing cepet. Visi dunia dinilai ukurannya apa? Nilai, prestasi, materi. Dan kalau visi dunia niku napa? Orientasinya niku manusia. Sedangkan visi akhirat fokus pada proses keimanan. Ukurannya napa? Ukurannya adalah ketaatan, akhlak. Jadi orientasinya adalah ridho Allah. Sekarang ini coba kita tarik ke realita ibu ini. Banyak orang anak itu sukses, tapi orang tuanya gelisah. Ada orang tua yang anaknya karirnya bagus, menanjak cepat, gajinya besar, hidupnya mapan, tapi tapi jauh dari Allah, nggak sholat, nggak peduli dengan agama, hidupnya bebas. Setiap kali orang tua ingat anaknya seperti itu, yang muncul bukan bangga tapi cemas. Karena dalam hati kecilnya ya kelihatan berhasil di dunia, tapi bagaimana di akhirat? Dan ada anak-anak yang sederhana tapi Masya Allah soleh dan solehah. Hidupnya sederhana, tidak terlalu menonjol, tapi Masya Allah jaga sholatnya, hormat kepada orang tua, dekat dengan Al-Quran. Sehingga setiap kali kita melihat, ya ketika melihat anaknya, hati menjadi tenang, tentram. Kenapa? Karena dia melihat arah anaknya yang jelas menuju Allah. Coba kalau seandainya kita jujur ini disuruh memilih, pilih mana Bu,
anak sukses tapi jauh dari Allah, atau anak sederhana tapi dekat dengan Allah? Pilih pun ibu, anak sukses tapi jauh dari Allah, atau anak sederhana tapi dekat dengan Allah? Anak sukses dan apa? Nomor 3 ya, anak sukses dan dekat dengan Allah. Masya Allah, itu harapannya. Jadi pentingnya bagaimana, yang penting nih dekat dengan Allah. Tapi masalahnya kan dalam praktek sehari-hari sering yang dikejar itu justru sebaliknya. Inilah pentingnya visi. Karena tanpa visi yang benar kita bisa mengorbankan hal utama demi sekunder. Terkadang mengejar dunia tapi kehilangan akhirat. Nah, sehingga kita lihat rambu-rambu visi parenting dalam Islam niku bagaimana membentuk anak yang mengenal Allah, taat kepadanya, berakhlak mulia, selamat dunia dan akhirat. Dan jika ada nilai plus kita arahkan ke pendidikan, karir, keterampilan, semuanya adalah sebagai sarana. Sarana bukan tujuan utama. Ya memang penting kita sadari sekolah itu penting, karir itu penting, keterampilan penting. Tapi semua itu harus berada pada payung yang besar. Apakah ini mendekatkan anak saya kepada Allah atau justru menjauhkannya? Maka di titik ini kita merenung, kita bertanya pada diri kita, apa visi utama dalam mendidik anak? Apakah masih samar, durung jelas, atau masih ikut arus, atau masih berubah-ubah? Yang penting kita ingat, visi yang tidak jelas akan melahirkan arah yang salah. Sedangkan visi yang benar akan mengarahkan seluruh keputusan kita. Maka mulai dari memilih sekolah, mengatur pergaulan, mengelola waktu, bahkan cara kita menegur anak. Nah, ini pentingnya visi yang jelas. Nah, yang ketiga, ada tanda-tanda parenting tanpa arah. Setelah kita memahami visi yang jelas dalam parenting Islam, di sana ada tanda-tanda parenting yang tanpa arah. Kalau kita bercermin maka yang menjadi renungan apakah kita termasuk orang tua yang sudah punya arah atau masih berjalan tanpa arah. Nah, ini ada beberapa tanda-tanda parenting yang tanpa arah, tanpa visi. Yang pertama adalah inkonsisten. Sering inkonsisten, jadi sering tidak konsisten. Hari ini melarang, besok membolehkan. Pernah nggak terjadi ketika kita marah, terus kita marah, udah pokoknya mulai hari ini nggak boleh main HP lagi, nggak boleh main HP terus. Besok karena kita sibuk, capek, dan pengen tenang, gak diganggu anak, akhirnya apa Bu? Kita sendiri yang bilang, sudah nih HP-nya nih, yang penting kamu diam, jangan ganggu ibu. Ini namanya inkonsisten. Contoh malih, hari ini kita bilang ke anak, nah ayo sudah masuknya waktu sholat,
udah mulai mulai besar, sudah paham, kamu harus sholat tepat waktu ya nak ya. Tapi besoknya anak telat sholat, diam saja, nggak mengingatkan. Ini namanya inkonsisten. Hari ini memperhatikan sholat anak, besok masa bodoh. Hari ini mengingatkan anak jika telat sholat, besok masa bodoh. Kita diam-diam saja. Niki disebut inkonsistensi. Bukan karena kita tidak tahu yang benar, tapi karena apa? Karena kita tidak punya komitmen yang kuat pada arah, pada visi. Akibatnya apa Bu? Anak jadi bingung. Sebenarnya yang benar yang mana? Dan ketika anak bingung, dia tidak akan mengikuti aturan, dia akan mengikuti yang paling nyaman. Jadi tanda-tanda kehilangan arah inkonsisten. Napa niku inkonsisten? Ya contohnya hari ini melarang, besok membolehkan. Yang kedua, tanda-tanda hilang arah adalah mudah ikut tren. Mudah ikut tren. Maksudipun apa Bu? Jadi standar kita bukan lagi wahyu, standar kita bukan lagi Quran dan hadis, tapi standarnya berubah apa? Standarnya adalah lingkungan. Coba kita renungi contohnya nih. Berapa banyak keputusan kita tentang anak? Nah ini keputusan kita tentang anak itu ternyata Bu, ternyata banyak dipengaruhi oleh kalimat yang diucapkan, sebuah kalimat yang dikatakan apa? Anak orang lain juga begitu. Jadi terkadang keputusan kita tentang anak niku kita bandingkan dengan anak orang lain. Wis lah rapopo, anake wong-wong ya do ngono. Bahkan kemarin ada kasus anak-anak SD banyak yang merokok, vape niku nggih. Terus orang tuanya mengatakan, wis rapopo wong anak-anak tangga ya do ngerokok kabeh. Pripun niku Bu? Nah niki. Jadi terkadang anak itu ikut kursus ini. Kenapa nak kamu ikut kursus ini? Karena teman-temannya ikut. Kenapa anak pakai ini? Karena lagi ngetren Bu. Anak masuk sekolah ini kenapa? Karena lagi favorit. Tapi jarang kita tanya, apakah ini mendekatkan anak saya kepada Allah? Artinya apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Artinya apa Bu? Jangan asal ikut, jangan asal tren, jangan asal rame. Sing penting rame melu-melu. Kalau tidak punya dasar itu bukan arah namanya, itu namanya keli, namanya hanyut. Ada orang tua yang sangat hati-hati soal makanan halal, tapi tidak hati-hati soal makanan halal itu sangat hati-hati, tapi nggak hati-hati soal tontonan anak, pergaulan anak, konten digital anak. Karena apa? Karena dianggap itu sudah biasa. Padahal besar di sisi Allah.
Niki tanda-tanda kedua apa? Dari parenting yang kehilangan arah, mudah ikut tren. Yang ketiga, reaktif bukan terencana. Napa Bu? Reaktif bukan terencana. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya adalah bergerak hanya saat ada masalah. Dan itu ciri parenting tanpa arah adalah kita baru bergerak ketika sudah terjadi masalah. Contohnya pun apa Bu? Anak mulai kecanduan gadget, kita baru panik. Anak tiba-tiba berani membantah, kita baru kaget. Kaget aku, anakku kok mana ini? Anak mulai kenal dengan pacaran, kita baru marah. Padahal sebelumnya tidak ada persiapan, tidak ada pembekalan, tidak ada pengarahan sejak awal. Ini seperti orang yang tidak pernah mengajarkan anak berenang, tapi marah ketika anaknya tenggelam. Jadi ada orang tua lagi ora pernah ngajari renang, terus ngajak anak renang. Ayo le, nduk nyemplungo. Terus ketika nyemplung apa? Tenggelam. Maka orang tuanya marah. Loh kok lebih itu? Kenapa kamu tenggelam? Bu, dalam Islam niku pendidikan bukan apa? Bukan reaksi nggih. Bukan sekedar reaksi, gerak kalau ada masalah. Tapi persiapan, istiqdad. Jadi terkadang niku napa? Ya pentingnya dari awal itu dijaga nggih Bu nggih, dari awal dijaga, bener-bener pokoknya dijaga. Bukan kok setelah jatuh baru panik. Yang keempat, parenting yang kehilangan arah niku napa? Tidak punya prioritas. Napa Bu? Tidak punya prioritas. Semua dianggap penting. Ya semua penting, tapi kan tidak ada yang utama. Ini penting nih, yang sangat halus tapi sangat berbahaya. Ini gue mau nilai matematika turun, kita langsung serius. Anak tidak sholat, kadang kita tunda untuk menegurnya, menasihatinya. Kenapa? Karena dalam prakteknya prioritas kita terbalik. Kan ngaten? Prioritas terbalik, padahal yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Tapi dalam kehidupan orang tua sering pertama yang dikhawatirkan nilai anak. Ini berarti visinya belum lurus, visinya belum jelas, prioritasnya juga belum jelas. Nah ini sehingga penting sekali ayat ini jadi dasar wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Jadi ayat ini bukan hanya tentang ucapan, tapi tentang cara hidup. Jangan mendidik tanpa ilmu, memutuskan tanpa dasar, jangan berjalan tanpa arah. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini
Coba kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kadang banyak orang tua yang melarang tapi tanpa pendidikan, tanpa penjelasan. Ketika melarang pacaran, tapi nggak pernah dijelaskan kenapa harus menundukkan pandangan, menjelaskan batas pergaulan, memberikan pemahaman tentang cinta dalam Islam. Akhirnya kalau nggak dikasih penjelasan ya anak nggak paham. Akhirnya akan diam-diam mencari sendiri. Contoh lain, gadget tapi nggak ada alternatif lain. Orang tua marah, main HP terus, tapi nggak menyediakan aktivitas lain, nggak memperhatikan kebersamaan dalam keluarga, kegiatan yang bermakna. Akhirnya HP jadi satu-satunya pelarian anak. Contoh yang lain, standar ganda. Niki standar ganda orang tua. Standar ganda apa? Orang tua. Nih, napa Bu? Standar ganda orang tua niku. Anak dilarang main HP berlebihan, tapi orang tuanya sibuk dengan HP terus. Anak melihat dan belajar satu hal. Berarti apa? Berarti ini aturannya nggak serius itu nih. Sehingga kesimpulannya apa? Ada tanda-tanda parenting yang nggak jelas arahnya, mulai kehilangan arah. Itu karena apa? Ya, mulai tidak konsisten, mudah ikut tren, tidak menyiapkan. Jadi bukan hanya bereaksi, harus persiapan. Juga nggak tahu mana yang harus didahulukan. Sehingga jadi renungan kita, mungkin selama ini kita sudah mendidik tapi belum benar-benar mengarahkan. Dan ingat, anak tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi butuh orang tua yang jelas arah hidupnya. Karena disitulah masa depan anak itu ditentukan. Nah, sehingga akar masalahnya adalah kenapa orang tua itu kehilangan visi. Niki, kenapa kok bisa terjadi banyak orang tua yang sayang anak, rela berkorban demi anak, tapi kehilangan arah dalam mendidik anaknya sendiri. Jawabannya bukan karena kita tidak cinta anak, tapi ada sesuatu yang pelan-pelan menggeser visi kita. Ibu, enten sesuatu sing nopo pelan-pelan menggeser visi kita tanpa kita sadari. Coba kita bongkar satu persatu. Yang mulai menggeser visi kita diantaranya adalah tekanan sosial, Bu. Tekanan sosial. Takut anaknya kalah dari anak orang lain. Takut anaknya kalah dari anak orang lain. Pernah nggak Bu merasakan gelisah ketika anak tetangga yang seumuran dengan anak kita itu sudah bisa ini, bisa itu. Anak tetangga yang bisa masuk sekolah ini, anak orang lain yang sudah punya prestasi ini, lalu muncul kalimat dalam hati, anak saya jangan sampai kalah. Sekilas ini terlihat wajar, tapi hati-hati kalau tidak dikontrol, akhirnya standar kita bukan Quran dan Sunnah, tapi standarnya berubah jadi standarnya manusia. Akhirnya keputusan kita berubah. Contoh keputusan berubah apa Bu? Memilih sekolah karena gengsi, memaksa anak ikut banyak kegiatan karena persaingan, mengukur keberhasilan anak dari perbandingan. Padahal
Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dan janganlah kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi mayoritas bukan jaminan kebenaran. Kadang orang tua itu memaksakan anak bisa masuk sekolah elit, padahal lingkungan agamanya lemah. Anak kelelahan karena terlalu banyak aktivitas, bukan karena kebutuhan, tapi karena takut kalah. Ini akhirnya standar sukses yang salah. Dunia dijadikan tujuan, bukan alat. Ini terus sebab yang ketiga, tadi kan sebab yang kedua kan apa? Kok mulai menggeser niku apa mau? Yang pertama tekanan sosial, yang kedua standar sukses yang salah, kemudian yang ketiga adalah kurang ilmu parenting Islami. Jadi mendidik tanpa peta. Nih, hanya ngikut saja. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih ini diperparah dengan lemahnya orientasi akhirat. Dalam artian dunia itu terlalu besar di hati kita, nih. Nah, kalau dunia sudah terlalu besar di hati kita, maka ya dikhawatirkan akan kehilangan arah dalam visi misinya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kajian kita rangkum semua akar masalah itu bermuara pada satu hal. Apa itu? Hati yang belum sepenuhnya menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Karena kalau akhirat jadi tujuan, Bu, kita tidak akan takut kalah dengan manusia. Kita tidak akan salah mendefinisikan sukses. Kita akan mencari ilmu parenting yang benar. Kita akan menempatkan dunia pada posisinya. Maka solusi pertama adalah apa? Meluruskan hati, meluruskan visi. Maka kalau selama ini kita banyak memikirkan anak kita nanti jadi apa di dunia, atau anak akan jadi apa di hadapan Allah, ada arah parenting itu harus ditentukan. Jadi dampak seriusnya juga pada anak yang orang tua mulai kehilangan arah niki apa? Kalau parenting tanpa arah niku dibiarkan terus, ya dampaknya bisa membentuk masa depan anak, ya. Jadi anak kehilangan jati diri. Jadi anak yang tidak diarahkan sejak kecil akan tumbuh tanpa identitas yang jelas. Anak tidak tahu siapa dirinya, apa tujuan dia hidup, nilai apa yang harus dia pegang. Akhirnya anak mencari jati diri lewat teman, medsos, tren, padahal semuanya tidak stabil. Mudah galau, gampang berubah prinsip, hidupnya ikut arus. Sehingga apa? Kenapa terjadi? Karena sejak awal tidak pernah ditanamkan arah hidup, sehingga mudah terbawa arus zaman. Anak nggak punya kompas, maka semoga kuat, ya. Karena apapun yang keluar di luar itu bisa menarik. Hari ini tren A ikut, besok tren B ikut lagi, nggak punya filter, nggak punya prinsip.
dan terutama krisis nilai, tidak tahu mana yang halal dan haram dan lain sebagainya. Maka di sini pentingnya menyusun ulang visi parenting dari niat sampai tujuan. Yang mana intinya adalah bagaimana kita ingin anak itu jadi apa? Jadi dekat, bahagia di dunia dan di akhirat. Maka bismillah kita luruskan niat, tetapkan tujuan yang jelas, terus tentukan prioritas, menjaga konsistensi dari visi misi menjadi sistem keluarga, pendalaman. Jadi masalah terbesar bukan hanya sebatas memahami, tapi bertahan, karena semangat kita itu naik turun. Ya, bagaimana kita bisa menjaga sistem dengan baik, dan istiqomah bukan perasaan tapi komitmen yang harus dijaga. Komitmen yang harus dijaga. Maka tadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya arah di dalam pendidikan anak kita. Yang penting kita memahami, bahkan ini perlu orang tua harus punya visi, kemana harus diarahkan, apa yang diprioritaskan, bagaimana menjaga langkah, dan ini yang menentukan, yang menjadi harapan semoga anak kita kelak menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan, penyejuk hati. Demikian ibu-ibu yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Sudah waktunya habis Tapi ada pertanyaan buatan sebelum kita akhiri? Cukup menaik teman-teman, kita cukupan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa nas'alullah ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa taral malaikata haffina min hawlil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin.